Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Lip pada materi IPS kelas 7 semester 2. Pada bab pertama di semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anakku, seperti yang pernah Bu Lip sampaikan sebelumnya, bahwa materi IPS itu adalah tidak akan jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, Bu Lip akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan kelangkaan dan menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jika kalian bisa kedua poin ini, berarti kalian paham dengan materi kita kali ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu kelangkaan. Pasti di antara kalian tidak asing lagi dengan istilah kelangkaan. Langka itu berarti sulit didapat, atau istilah lainnya jarang ada. Lalu apa maksud dari kelangkaan di dalam ilmu IPS, terutama dalam ilmu ekonomi? Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya, atau ketika sarana untuk memenuhi tujuan terbatas dan mahal. Kelangkaan ini merupakan bentuk dari kebutuhan manusia yang sangat banyak, tetapi alat pemuasnya sedikit. Jadi akan menimbulkan yang namanya kelangkaan. Itu untuk pengertiannya anak-anak. Kalau kalian amati, di sini Bu Lip sisipi gambar banyak sekali orang membawa tabung gas LPG 3 kilo. Antri berjubel dengan membawa tabung gas kosong, ada yang pegang uang. Saya rasa kalian pasti tahu mau apa mereka. Mereka antri untuk membeli tabung gas. Mengapa sampai antri? Karena tabung gas LPG 3 kilo sulit untuk didapatkan. Begitu akan diserbu oleh banyak orang, atau akan dibeli oleh banyak orang, karena semuanya membutuhkan, tetapi barang yang tersedia jumlahnya sedikit. Tuh, kelangkaan. Kemudian ciri-ciri kelangkaan. Bagaimana sih kondisi itu dikatakan mengalami kelangkaan? Yang pertama, tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa yang tersedia terbatas. Berarti barang yang ada itu jumlahnya
terbatas, tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Jadi kebalikan dengan barang dan jasa yang tersedia. Kalau kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Selalu ada yang baru, ada lagi. Yang satu terpenuhi, muncul kebutuhan lagi. Yang satu terpenuhi, muncul lagi. Itu namanya kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan kebalikannya, sumber daya yang ada jumlahnya terbatas. Itu menyebabkan terjadinya kelangkaan. Itulah ciri-cirinya anak-anak, ciri-ciri kelangkaan. Berikutnya, penyebab kelangkaan. Di sini ada 4. Apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan? Yang pertama, permintaan yang tinggi akan sumber daya. Permintaan yang tinggi berarti yang membutuhkan itu banyak sekali. Orang yang membutuhkan banyak sekali. Yang kedua, imbas supply, yaitu pasokan sumber daya yang mulai habis. Jadi sumber dayanya itu jumlahnya kecil atau cenderung sudah tidak ada atau habis. Yang ketiga, kelangkaan struktural, yaitu kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan. Ini biasanya berkaitan dengan peraturan ya atau pengelolaan. Yang keempat, tidak ada pengganti atau barang substitusi yang efektif. Itu penyebab kelangkaan. Kita lanjut ke bagian yang kedua, kebutuhan manusia. Seperti yang Buluk katakan, tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan manusia itu merupakan keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka dapat mengganggu kehidupan manusia. Tetapi masalahnya, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Anak-anak, coba boleh tanya, adakah di antara kalian yang tidak memiliki kebutuhan? Ya, pastinya tidak ada, karena semua manusia itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Kebutuhan ini bisa menjadikan kita hidup nyaman, bisa bertahan hidup, bisa mengikuti perkembangan zaman apabila terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kehidupan kita akan terganggu. Maksudnya terganggu bagaimana? Berarti tidak akan berjalan sesuai dengan mestinya. Misalkan kalian lapar, ingin makan, tetapi tidak terpenuhi, tidak ada makanan. Pasti kalian perutnya akan sakit, badannya akan tidak sehat. Seperti itu anak-anak. Itulah yang dinamakan kebutuhan manusia. Kemudian berikutnya ada macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu banyak sekali dan yang pasti tidak terbatas.
Tetapi untuk memudahkan kita mempelajari berbagai macam kebutuhan manusia, maka dalam ilmu ekonomi kebutuhan manusia dibagi menjadi 4. Diingat-ingat ya, macam-macam kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang keempat, ada kebutuhan menurut subjeknya. Kita bahas satu persatu. Perhatikan untuk kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan. Menurut intensitas atau tingkatan, kebutuhan dibagi lagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Diingat-ingat anak-anak, berdasarkan intensitas ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer. Kita bahas yang bagian pertama dari kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang pertama ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Kebutuhan ini sangat mendasar dan harus dipenuhi manusia. Sehingga dikatakan kata lain dari kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan primer terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Jadi lebih ngetrennya itu terkenal dengan sandang, pangan, dan papan. Mengapa dikatakan dengan kebutuhan pokok? Karena anak-anak, tanpa pangan manusia akan meninggal karena lapar, sakit, ya. Begitu pula tanpa sandang dan papan, manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit. Bayangkan jika kalian tidak memiliki pakaian. Waktu musim panas, kalian akan sangat kepanasan. Waktu musim dingin, kalian juga akan sangat kedinginan karena tidak memiliki pakaian. Terbayang tidak kalian tidak memiliki pakaian? Atau tidak mempunyai tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak bisa kontrak rumah, tidak bisa kos rumah, tidak mempunyai tempat tinggal, hidup di alam terbuka, pasti kita akan mudah sekali terkena penyakit, ya kan? Nah, makanya kebutuhan primer ini terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Ketiga kebutuhan ini harus semuanya terpenuhi supaya kita dapat hidup secara layak. Itu untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kita lanjut ke kebutuhan sekunder. Sekunder atau second. Second itu berarti yang kedua, tidak yang utama. Apa maksudnya kebutuhan sekunder? Sekunder itu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Jadi, jika kebutuhan sekunder ini dapat kita penuhi,
kita akan bisa lebih nyaman, lebih bahagia. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Jadi kebutuhan sekunder ini bisa dipenuhi apabila kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Jangan sampai terbalik anak-anak, kita mengutamakan kebutuhan sekunder kita, tetapi kita mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan primer kita. Kita rela tidak makan berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang beli HP baru. Karena saking ingin punya HP sampai mengorbankan kesehatan, tidak makan, uangnya ditabung, dikumpulkan untuk beli HP. Nah, itu tidak benar. Kita harus tetap mengutamakan kebutuhan primer dulu. Setelah kebutuhan primer ini terpenuhi, baru kita memenuhi kebutuhan sekunder. Contohnya apa kebutuhan sekunder? Misalnya pendidikan, akses kesehatan, hiburan. Nah, seperti itu. Itu termasuk kebutuhan sekunder. Kita bahas untuk kebutuhan yang berikutnya. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini lebih dikenal dengan kebutuhan akan barang mewah. Berarti sudah bisa kalian tebak ya bagaimana cara memenuhinya. Berarti kita harus memenuhi kebutuhan primer dulu. Setelah primer terpenuhi, kita penuhi dulu kebutuhan sekunder kita. Setelah sekunder terpenuhi, barulah kita memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Apa itu kebutuhan tersier, anak-anak? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Kalau kalian lihat orang-orang kaya itu kadang mereka membeli tas dengan harga miliaran rupiah. Nah, itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk pemenuhan kebutuhan lagi, tetapi itu lebih ke gengsi atau ke prestis, untuk harga diri. Kalau kalian lihat di TV, artis-artis, bajunya, sepatunya, itu semua harganya mungkin ratusan juta atau bahkan sampai yang miliaran. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebutuhan tersier. Jika tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kalau primer dan sekunder terpenuhi, kita masih punya banyak sekali kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan tersier, tidak masalah. Ya. Contohnya liburan ke luar negeri, perhiasan yang harganya mahal ya anak-anak, seperti permata, berlian, emas yang mahal itu, dan barang-barang yang bermerek. Barang yang bermerek atau dikenal dengan barang-barang branded, itu harganya mahal-mahal. Itu namanya kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Saya harap kalian semua sudah paham dengan macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitas. Tadi ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kita lanjut di kebutuhan menurut sifatnya.
Menurut sifatnya, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Jasmani itu berarti berkaitan dengan badan, dengan fisik, dengan jasmani manusia. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan atau oleh raga agar dapat memperoleh kepuasan raga atau kepuasan badan. Contohnya olahraga, tidur, istirahat, seperti itu. Itu belum kasih contoh orang berlari ya. Itu berarti contoh dari kebutuhan jasmani. Kebutuhan menurut sifatnya yang kedua itu ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh batin atau jiwa agar dapat hidup bahagia. Berarti ini pemenuhan kebutuhan jiwa. Contohnya ibadah, rekreasi untuk menenangkan diri, menghibur diri, itu kebutuhan rohani. Beribadah yang Islam, ya sholat 5 waktu, puasa, baca Al-Quran. Kalau yang non muslim bisa beribadah sesuai dengan agamanya. Mengapa itu penting? Kebutuhan rohani ini juga harus terpenuhi anak-anak, supaya jiwa kita menjadi lebih tenang. Apabila jiwa itu tenang, maka hidup seseorang itu akan lebih bahagia. Itu kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, ada kebutuhan menurut waktunya. Berdasarkan waktunya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang berarti saat ini harus dipenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini atau tidak dapat ditunda. Misalnya kebutuhan pokok, makanan di waktu lapar, berobat di saat sakit. Nah, itu semua adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan mendesak yang kedua merupakan kebutuhan yang sangat kritis atau tiba-tiba dan sifatnya insidental. Misalnya bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam, itu mendesak ya, tiba-tiba. Kebutuhan yang akan datang itu yang ketiga. Kebutuhan ini lebih mengarah pada persiapan-persiapan guna menghadapi kebutuhan pada waktu yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dapat ditunda, kebutuhan ini termasuk hal yang penting, sebab dengan memenuhi kebutuhan ini, manusia akan mempunyai jaminan bagi hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya apa? Misalnya menabung, asuransi, menabung di hari tua untuk yang akan pensiun. Nah, seperti itu anak-anak. Kebutuhan menurut waktunya. Ada 3 tadi ya, diingat-ingat. Sekarang yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan individual dan ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan individual merupakan kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan
atau pemuasan kebutuhan seseorang secara individu atau secara pribadi. Jadi kebutuhan individual ini akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kebutuhan pelajar itu pasti akan berbeda dengan kebutuhan petani. Kebutuhan petani akan berbeda dengan kebutuhan DPR. Kebutuhan DPR juga akan berbeda dengan kebutuhan guru. Seperti itu, karena setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, ada seorang pelajar akan membutuhkan buku pelajaran, atau nelayan akan membutuhkan perahu atau jala. Di sini Budi kasih contoh, ada petani yang membutuhkan traktor untuk membajak sawah. Itu kebutuhan individu. Sedangkan yang kedua ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu berarti artinya umum, kebutuhan umum. Kolektif merupakan kebutuhan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kemakmuran masyarakat. Berarti kebutuhan ini lebih ke pemenuhan untuk kepentingan umum. Contohnya, ada jalan raya yang untuk kenyamanan pengguna jalan, pasar untuk tempat jual beli barang bagi masyarakat. Itu anak-anak, perbedaan kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Dari sini belum harap kalian paham dengan yang sudah kita bahas kali ini. Ada kelangkaan dan ada kebutuhan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa materi kita cukup. Tetap semangat anak-anak, meskipun kita di masa pandemi yang tidak bisa belajar secara tatap muka, tetapi kita bisa menggunakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk belajar IPS. Karena Bulip tetap yakin meskipun belajar dari rumah, IPS tetap asyik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.